Di titik kumpul kita berbincang, di titik kumpul kita bercerita, mencari solusi, pecahkan masalah, bercanda dan tawa. Kami hadir di titik kumpul. Oh, oh, tontonan asik, ya titik kumpul, titik kumpul. Kenapa Wak B? Kok kayak sesak kali gitu? Aduh, Dika ngerasa nggak Apa itu? belakangan hari ini panasnya itu ya Allah. Panas sekali ya? Gerah ya Wak B ya? Aduh, nggak tahu lagi Wak Be bilang kayak mana Dika, ya ampun. Mabok Dika, kadang macam kaki ini udah nggak terjejak lagi di atas lantai. Saking Itu panasnya. kalau lihat suami selingkuh Wak B. Bukan, kalau itu terbang di atas awan kalau udah gitu. Maunya ngamuk aja kan. Panas sekali ini memang ya? Sekali. Memang Kenapa lah ini adik? itulah nggak tahu juga apakah ada sesuatu ya kita harus cari tahu lah ini ya kan? Iya haruslah, Iya. jadi biar pemirsa di rumah pun bisa mengambil ancang-ancang kalau memang panasnya ini berkepanjangan ya kan Dika? Iya, jangan sampai nanti malah jadi timbul penyakit Iya ya kan? betul, biasanya kalau udah panas apa gatel. Ya, Gurih alergi, kasih itu, ya, alergi. alergi ya kan. Kemudian nanti ada biang keringat ya. Iya. Ya udahlah kita undang aja lah bintang tamu kita hari ini yang mungkin paham betul lah kenapa ini cuaca panas ekstrim pada siang Betul hari juga, ini ya kan. jadi biar bisa memberikan edukasi sekalian bagaimana cara menghadapi cuaca ekstrim belakangan ini. Iya. Ya langsung saja Dika kita Iya. panggilkan kedua narasumber Ya kita. baik, ini ada Bang Fitri, silakan. Iya. Nah, ini Pak Fitri dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Silakan Bang. Oke. Ya. Nah, Ya, ini Ya luar Allah. biasa ya. selamat ya Bang sampai di TVRI Bang. Dulu Bang. Selamat lah. Ya, ini satu dulu, satu satu lagi dulu. masih kita dinginkan dulu. Iya, Satu lagi pemirsa. Iya kan? Sehat Bang ya, Bang Fitri ya. Sehat. Kenapa? luar Wak Be biasa. kipas-kipas? Iya. Iya, Panas ekstrim ya. kali kan Bang, belakangan ini panas. Kadang kita mau dingin pun Bang udah di dalam ruangan yang full AC pun masih panas Masih juga. panas juga. Betul kan Iya, Bang? ini dengan narasumber kita Pak Dr. M. Fitri Ramadana MSI selaku Ketua Bidang PMR dan Relawan PMI Sumatera Utara. Iya. Iya, kalau dari jangkutnya nampaknya dari negeri Timur Tengah nampaknya. Panas juga di sana. Panas juga di sana. Iya. Lagi panas juga. Lagi Panas. panas. Semuanya. Iya. Kondisinya juga. Eskalasi dia ya. Bang, waspada panas ekstrim. Emang ini cuaca panas atau gelombang panas nih Bang? Mungkin dari situ kita mulai dulu Bang. Jadi cuaca panas atau gelombang panas? Mungkin kita dari SD dulu belajar tentang musim di Indonesia, ya kan? Di Indonesia itu ada 2 musim untuk cuaca. Kalau yang lain bisa musim durian, musim apa, banyak ya. Tapi kalau cuaca ini adanya 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Oh, kemana? Hujan dan kemarau. Kemarau itu, waktu SD kita udah belajar itu ya kan. Nah kata orang dulu kan kalau udah ber musim hujan. Hujan lagi. Karena ember. Iya, jangan Kalau ember. belum ber berarti musim kemarau. Kemarau. Walaupun saat ini sesungguhnya sudah terjadi pergeseran. Iya. Di musim ber pun panas, Iya. Iya. di musim panas pun bisa ber. Ber. Nggak tahu kita lagi kapan panas, Iya. kapan hujan. Hujan, betul. Nah terus kalau kita melihat tren ya, tren terkait suhu, ya kalau kita melihat tren di BMKG itu sekitar 10-15 tahun ini, belakangan ini juga sudah terjadi kenaikan suhu rata-rata antara 2 sampai sekitar 4 derajat Celcius. Oh, untuk rata-rata di kota Medan ini. Rata-rata di kota Medan dan mungkin di Sumatera Utara. berbagai tempat lainnya. Oke. Ya, Mak Ben mungkin pernah ke Belanda? Oh, Bukan. bukan ya. Memang tampangnya Belanda ya. Tampaknya emang Belanda. Belanda, Iya. make apanya ya, tampilannya ya. Tipenya Belanda. Mungkin dulu waktu kecil kita pernah ke Brastagi, Oh iya, benar. atau pernah ke daerah dingin lainnya, mungkin Parapat. Coba kalau sekarang kita ke sana. Sama aja. Udah nggak panas, Nggak nggak dingin dingin lagi. lagi. Iya, Dulu kita nggak harus dingin pakai lagi. jaket di sana. Bang, udah datang itu satu lagi narasumber kita. Iya, silakan Pak Dokter. Iya, silakan Pak Dokter, kita jemput. Waalaikumsalam. Iya. Silakan duduk Pak. Iya.
Iya. Wah, sudah lengkap ini berarti. lengkap. Semakin seru pembahasannya. Iya, Oh, Wak B kalau bisa gitu, ambil. Wak B izin untuk menyiapkan minuman-minuman Iya, biar jangan panas dulu. sekali, ya Oh, kan? biar nggak panas sekali. Iya, iya. Izin ya. Iya, iya. Bapak dokter dua-dua. Ya. Ini pemirsa dengan Pak Dr. Eka Erlangga MKet spesialis anak ya. Selaku akademisi yang hari ini akan kita tanya-tanya nih, mungkin dampaknya bagi kesehatan bagaimana panas ekstrim kita pada belakangan inilah 1 atau 2 minggu belakangan ini memang luar biasa ya. Gimana menurut Pak Dokter? Panasnya ini nanti bisa nggak anak-anak jadinya demam, flu, batuk gitu kan? Iya, tadi Pak Fitri udah jelaskan memang perubahan suhu kita rasakan ada ya. Apalagi di cuaca perkotaan di kita ini ya, memang anak-anak lah yang paling rentan karena anak-anak kan memang bergantung sama penjaga, sama orang tua. Iya. Kita melihat kalau di rumah sakit kan maupun di apa namanya ya, kita sebut tuh jurnal, publikasi. Kita kan penelitian itu kan memantau fenomena, memantau keadaan sekitar, dan perubahan suhu ini kita lihat diikuti dengan perubahan jenis-jenis penyakit tertentu ya, misalnya pada anak ya. Kalau misalnya demam karena infeksi denggi ya, demam denggi, DBD, DBD, ya, DBD. Ya bisa komplikasi DBD misalnya kan, itu kan perubahan kasusnya itu bisa jadi lebih banyak dia, karena kan mungkin ya karena pola vektornya itu lebih banyak misalnya. Ya. Karena telur nyamuknya itu bisa jadi karena lebih cepat netas ya. Tergenang dia. Ya kan? Tergenang, tapi terus datang panas yang cukup, bisa lebih cepat dia berkembangnya. Jadi banyaklah yang sakit demam berdarah. Ya, kan? belum lagi kalau misalnya penyakit yang berbasis air dan sanitasi. Misalnya diare gitu. Diare. Ya. Diare. Itu juga menjadi banyak penyebab masuk anak-anak itu di rumah sakit. Rentan ya. Rentan karena ya. mungkin air bersih juga terbatas barangkali ya. Iya. Karena cuaca panas ini dan kelembaban yang tinggi lah ya, yang tidak betul. normal Oke. lagi istilah kita. Silakan Wak B masuk biar jangan lembab kan. Inilah kedua dokterku yang bisa memberikan semangat biar nggak panas sekali hari ini kan. Izin ya. Mantap ya. Terima kasih banyak. Dokter, iya. Wak B, Pak. Wak B. Iya. Ya Wak Maaf B. ya, Dika. Silakan Wak B. Pelan-pelan lah Wak B, Iya. jangan marah Wak B. Pulang kami nanti. Enggak. Wak B. Yang putih-putih gini biasanya ada yang buih-buihnya, ada yang nggak ada. Enggak lah. Ini yang nggak ada buih-buihnya Nanti itu ya, terbang terbang ya. Yang ada buih-buihnya itu nanti jadi telur nyamuk pula. Ya baik, ke Bang Fitri dulu ya kan. Tadi udah dibahas mungkin peningkatan suhu udara ya kan. 2 sampai 4 derajat. Itu kan lumayan tinggi juga kan Bang? Lumayan tinggi. Iya kan? Lumayan tinggi ya. Ya misal aja untuk kalau ukurannya suhu badan ya, anak-anak aja kalau naik suhunya 1 derajat ya kan? 1 derajat 2 derajat udah dari panas rata-rata itu yang ya? normal udah kita anggap demam tinggi itu. Apalagi udara yang sekarang secara tren dari 15 tahun terakhir udah meningkat rata-rata 2 sampai 4 derajat Celcius. Nah, kalau kita kaitkan Bang dengan climate change saat ini yang perubahan cuaca yang memang tidak tentu tadi ya kan Bang. Nah, itu kalau dulu sih waktu Wak masih SD ya kan Dika, dikasih tahu, rumah kalian jangan kalian pasang AC. Nanti AC itu bisa menyebabkan ozon menipis, gitulah dulu. Kata-kata orang tua dulu ya kan. Nah, itu benar atau enggak? Iya, climate change itu kan kalau di bahasa Indonesia kan perubahan iklim ya. Perubahan iklim itu pemicunya tentu banyak hal. Ya. Kita mungkin secara awam tahulah
iklim itu berubah karena misalnya karena semakin berkurangnya hutan, Ya. hutan yang ditebang dan seterusnya. Sementara recovery-nya tidak sebanyak penggundulannya. Itu juga pelan-pelan menyebabkan perubahan-perubahan iklim. Efek rumah kaca misalnya ya, gunung-gunung tinggi sekarang yang dilapisi dengan kaca itu kan membuat suhu juga meningkat, ya kan? Belum lagi perilaku-perilaku lainnya yang menyebabkan semakin cepatnya perubahan iklim itu terjadi, gitu. Itu kalau dari sisi proses terjadinya perubahan iklim. Nah, sebenarnya yang saya bilang begini, kadang orang menganggap panas ini bukan sesuatu hal yang mesti dikhawatirkan. Kadang-kadang gitu ya, ini hanya sementara, sudah dianggap hal yang biasa, gitu kan. Udahlah, kita nikmati aja lah, ya biasa begitu. Rata-rata rumah sekarang udah pakai pendingin ruangan ya. Nah, jadi panas ekstrim ini atau cuaca panas yang berlebihan ini masih belum dianggap bencana bagi banyak masyarakat. Ya, yang dianggap bencana itu secara umum adalah kejadian yang langsung bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Banjir gitu ya. Kemudian tsunami, gunung meletus segala macam. Tanah Itulah longsor ya. Yang tanah dikatakan longsor. bencana. Itulah yang masyarakat awam yang dipikirkan masyarakat awam sebagai bencana. Padahal kalau kita melihat data-data dampak dari cuaca panas ini, mungkin tidak kurang juga dari dampak yang diakibatkan oleh bencana-bencana yang tadi. Cuma tidak langsung tak signifikan dia. Tidak langsung bisa terlihat nyata. Itulah yang mungkin menyebabkan masyarakat belum menganggap cuaca panas ini menjadi masalah yang besar, padahal ya sudah jadi masalah besar sebenarnya. Tapi yang ngerinya kan Pak B, kita tanya sama Pak Dokter nanti kan, dia nanti udah panas gitu kan, tiba-tiba hujan sederas-derasnya. Itu tubuh kita gimana merespon itu Pak Dokter? Ya, kalau secara langsung setuju tadi kata Pak Fitri, kan? Efek tidak langsungnya itu ya kalau berkaitan dengan penyakit tadi yang dua itulah sering. Ya, DBD. Kalau ada kita bicara tentang nutrisi itu kita juga bisa lihat kan bagaimana nanti kekeringan di daerah-daerah tertentu itu mempengaruhi stok atau supply sayur mayur, ya kan, beras misalnya. Dan inilah yang harus kita pikirkan bersama ya, terutama pemerintah. Bagaimana stok-stok ini tetap aman, baik di musim penghujan maupun di musim kemarau, ya kan. Apalagi kalau nanti misalnya dibarengi dengan pola pengaturan perkotaan kita. Ya kan, pengaturan perkotaan kan misalnya kan pabrik-pabrik tertentu yang menghasilkan asap misalnya jangan memperparah keadaan ya kan. Kemudian sumber air minum yang memang bisa diakses siapa aja itu bisa mengatur hidrasi anak-anak, kebutuhan cairan anak-anak kita supaya tidak terdampak langsung terhadap perubahan cuaca ini. Kalau tadi musim penghujan, ya tentunya kita melihat potensi-potensi tempat berkembangnya nyamuk, ya kan. Kemudian tadi daerah-daerah resiko bencana alam kan tentunya udah dipetakan oleh pemerintah dan keluarga. Jangan tinggal misalnya di daerah-daerah yang bencana, ya kan. Itu kan pasti banyak informasi ya. Itulah Pak Dokter. Sebenarnya kan karena cuaca ekstrim ini pun Wak B udah pusing. Karena memang tiba-tiba badan jadi gatal-gatal. Ya kan Dika? Dika juga garuk-garuk dari tadi. Garuk nih ya kan. Ini kode. Biasanya kita harus sering mandi ya. Biasanya kalau orang garuk-garuk ini ada kadang injam utang juga garuk-garuk. Kan ada garuk atas, garuk luar, beda ya dalam. Tapi kita lihat kan Bang Fitri kan, kita ke jalan tol dulu kan cerah tuh. Sekarang udah mulai banyak nih asap-asapnya. Udah mulai nih ya kan. Berarti apakah langsung berdampak dia dengan kebakaran hutan? Kebakaran hutan ini kan karena kan asap di wilayah Medan ini kan tidak dekat dengan wilayah hutan. Jadi mungkin secara langsung tidak ya, tapi secara tidak langsung iya. Kebakaran hutan juga pada saat cuaca panas memang lebih
berpotensi gitu ya. Berpotensi. Apalagi ada aktivitas-aktivitas yang di dekat hutan itu yang bisa memicu munculnya api yang bisa nanti berdampak kepada kebakaran. Tapi kalau kita melihat untuk Indonesia sendiri misalnya, hutannya itu nggak bisa terbakar dengan sendirinya, ya kan? Berarti ini seperti kesempatan dong bagi yang mau bakar lahan gitu ya kan? Nggak, kadang-kadang anak-anak itu kan suka main-main, lupa itu campak, bisa banyak juga campak ya. ya. Air yang Wak B kasih segelas ya kan? Gak bisa dia. Nyiramkan itu ya kan? Gimana tuh Bang Fitri? Memang kan pasti ada pemicunya kan, nggak bisa dia terbakar sendiri gitu ya kan? Kalau itu boleh no comment nggak? Iya. Atau gini, Pak Fitri, digesek-gesek kayu itu karena dia panas. Oh pramuka dulu ya, pramuka ya. Pramuka, gitu-gitu kayak pakai bulat tuh kayunya ya. Iya, luar biasa. Rupanya muncul. Nah, nanti saya tanya lagi tuh, nanti keluar lagi tuh Bang Fitri. Ya kan kita jadinya udah panas, tadi kata Wak B, sesak dia karena mungkin suhu udaranya tinggi ya Pak Dokter ya. Kalau sudah suhu udara tinggi, kelembapan itu rendah, memang kadar oksigennya menipis atau gimana? Ya itulah kita masih butuh apalah ya penelitian ilmiah. Tapi memang suhu tinggi, kelembapan tinggi kan terasa kering dia. Ya, Iya. kering, Jadi kering. suhu yang awalnya misalnya 35 kan extreme heat itu kan kalau ditambah kelembaban 60-70% jadi macam 40 kita suhunya. Kalau 80 misalnya 80% macam 40 di atas 40 kita terasa suhunya lebih dominan panas. Oh berarti dia walaupun suhunya 35 misalnya, tapi kelembapannya Iya, itu jadi menambah dia. Itu Semakin yang menarik nih, Dika. Ya, biasa ya kan? jadi itu ya banyak UNICEF misalnya kan, terus badan-badan ya untuk kesehatan anak itu sudah wanti-wanti. Sama mungkin di Asia Selatan, termasuk kita Asia Tenggara, kita berhadapan tidak hanya masalah penyakit infeksi juga, nutrisi, malnutrisi itu jadi masih masalah sama kita, baik makronutrien ataupun mikronutrien. Baik Pak Dokter, Gitulah, Pak. kita break tahan dulu. dulu. Kita tahan dulu ya, nanti kita tanya lagi. Kita mau break dulu, mau kita dengarkan lagu dari Follow Band. Kami akan kembali saat lagi. Mana kita weh? Titik kumpul. Baik, kembali lagi titik kumpul. Mana kita weh? Titik kumpul. Seru kali Pak Bea, tapi tetap panas ya. Masih Nggak panas. terasa ya kan? Makanya kita Panasnya harus ya. tahu dulu dampak dari Ya, efeknya ya. krisis iklim ini Iya, gimana Dika? Mungkin dari Bang Fitri dulu, apa dampaknya selain dari kesehatan lah, udah pasti ya kan? Pasti, ya. Ekonomi ada nggak Bang? Iya, kita kan beberapa dari kita itu sebenarnya bisa saja punya alternatif pilihan menghindar dari cuaca panas. Kita lah misalnya yang kerja di ruangan tertutup, Ya bisa. ber-AC, AC ya enak kan? lah kita kan, atau di rumah kita punya AC. Kalau panas kita tinggal di rumah istirahat pakai AC. Gimana dengan masyarakat yang mau tidak mau karena pekerjaannya menuntut dia berada di luar ruangan dan tidak punya alternatif, pasti mau tidak mau mereka terpapar panas. Misalnya nih supir-supir ojek online, Iya. sepeda Mau motor. nggak mau ya? Mau nggak mau mereka. Biasa mereka tuh lengkap pakai Betul, ini, ya. sarung tangan. Terus belum lagi Buff. pedagang-pedagang keliling, Benar. ya kan? Satpam, Wak B mungkin Iya. Kalau Wabi memang punya khusus warung yang terbuka misalnya. AC-nya full kalau di AC-nya warung full, Wak B ya. Ya. Full kemana Wak B bergerak AC-nya sih? Ngikut gitu ya. Bunyinya sampai Iya. udah gitu. Lebih mirip bukan AC, fogging nampaknya ya. Jangan-jangan ada operator yang Ada operatornya ya. Nah, mereka kan ini ya tidak bisa punya alternatif. Itu memang Mereka- pekerjaannya. Iya, betul, Bang. Pekerjaannya. Jadi mereka-mereka inilah yang sebenarnya lebih terdampak daripada kita yang masih punya alternatif Ya, pilihan. masih Mau punya pilihan. punya bisa tempat pindah segala Bisa macam. indoor ya. Kalau mereka tidak lakukan itu, secara ekonomi mungkin mereka terganggu. Benar. Ojek online yang harusnya keluar, mereka mungkin akhirnya berkurang produktivitasnya akibat dari panas. Udahlah istirahat dulu, artinya dia nggak bisa dapat penghasilan. Nah, jadi panas ekstrim ini juga tidak hanya berdampak kepada kesehatan seperti yang tadi diceritakan oleh Dokter Eka, tapi juga berdampak kepada produktivitas orang-orang yang
mau tidak mau harus berada di luar ruangan karena pekerjaannya di luar ruangan. Nah itu, sehingga ya, mau tidak mau mereka harus punya cara untuk mengurangi resiko terkena panas itu. Tadi Bang Dika kan udah bilang mereka pakai sarung tangan, sarung tangan. mungkin pakai masker, Pakai buff ya, macam-macam. masker, Ya. Membawa perbekalan air yang Banyak. air minum yang cukup. Jadi Ya, sama-sama depotnya biasa dibawa. sama depotnya, gitu ya. Itu mereka lakukan supaya mereka tetap bisa bekerja, Iya. produktivitasnya tetap tinggi, Berjalan. ya ekonominya tidak terganggu. Yes. Ya. Belum lagi misalnya penduduk yang tinggal di wilayah-wilayah slum area atau wilayah kumuh. Oh, slum area. Slum area. Mereka rumahnya boleh dibilang semi permanen, bahkan kadang-kadang papan semua. Iya. Atapnya Seng, Ya. ya kan? nggak ada asbesnya. Nggak ada asbesnya, nggak ada AC-nya lagi. Iya. Setiap- Bawahnya air lagi. Bawahnya air lagi. Lagu nguap langsung nguap ya. Jadi mereka ini terdampak sehari-hari, setiap hari. Mereka juga perlu juga membuat antisipasi atau kita perlu memberikan pengetahuan tentang bagaimana caranya agar mereka bisa mengurangi risiko. Kalau ojek online mereka tahu sendiri tuh, mereka Iya. pakai segala macam peralatan. Tapi langsung secara otomatis. yang di rumah-rumah kumuh itu gimana? Mereka mungkin nggak pernah kepikiran tuh. Kita ngapain di rumah kita udah panas, Iya. mau kemana lagi kita pergi? Iya. Nah, mungkin itulah sebagian kecil dari dampak panas yang dialami selain dampak dari kesehatan. Dokter, gitu. bisa nggak gini tips-tipsnya dok? ya, gimana? Kalau tadi yang kita ceritakan itu, dia munculnya kekebalan tubuh, sistem kekebalan tubuh. Jadi seperti beradaptasi ya. Karena dia sudah panas, Ya. sudah biasa digigit nyamuk, jadi Ya. tubuhnya seakan-akan kebal gitu loh Terhadap dengan penyakit cuaca panas itu. Bisa gitu nggak, Dok? Dibandingkan dengan kita yang kadang keluar masuk ya dok, kadang AC, Ya, kadang kadang panas lebih gitu rentan dok. nggak gitu ya? Minumlah dulu ya. Ikutlah, Ya, ikut, memang adaptasi ya. ikut juga, ikut juga. Pemirsa, Dehidrasi ya dok. memang. Salah satu efeknya juga ini. Dehidrasi. Dika. Dari tadi nggak mau Pak Dokter minum ya kan? Mendengar pertanyaan mah deh. Langsung haus gitu. Iya, langsung bagus ya. Ya, kita ini kan memang makhluk adaptasi ya. Tapi ya gimana ya, hidrasi tubuh kita ini penting. Jadi kalau kurang minum, yang rentan kan anak-anak dan orang Orang tua. tua. Tua ya. Demikian juga ibu hamil. Ibu Kan hamil, ya. 2 orang kan, si ibunya dan si dan janinnya. anaknya, Dia harus cukup minum. Benar. Kita harus biasakan kalau yang kita jaga itu anak-anak kita lah cukup minum. Ya sebelum pulang sekolah minumnya habis, misalnya kan. Ya, dicek ya. Dicek atau pada saat cuaca panas kayak gini biar aja bapak-bapaknya yang di luar misalnya kan, anaknya di dalam. Iya, ibu-ibunya shopping ya dok, Ah. sama anaknya. Atau ibu-ibu ya sama anaknya ke mall. Ibu-ibunya arisan, Iya, kan? anak-anaknya masuk playground. Aman itu udah dok. Nggak berdampak lah jadinya panas ekstrim. Iya. Jadi dampak dehidrasi itu kan tidak kentara ya. Kalau memang kita berapa tahun yang lalu kan ada film juga itu kan, yang bintangnya juga Kevin Costner itu kan, di mana cuaca panas, air lautan semua, bagaimana mereka adaptasinya tetap ada. Tapi ada. gimana saat ini kita mengajarkan anak-anak kita untuk cukup yang basic minimum itu ya hidrasi airnya. Ya, minum tadi ya. Minum lah ya, minum cukup. Cukup. Kemudian penularan penyakit-penyakit yang udah kita ketahui ini berbasis air dan berbasis vektor serangga itu ya sedapat mungkin kita hindari dengan lingkungan yang bersih dan cuci tangan misalnya kan, dan makanan yang bersih. Jadi itu membantu. Food security ya Iya. gimana tuh pemerintah lah ya kan, ekonomi ya kan gimana mengatasi, bukan mengatasi lah, mengantisipasi Antisipasi ya. stok-stok Makanan. makanan Bahan bakunya cukup ya. untuk warga kita kan, bisa kita akses mana aja. Ya, ini kebetulan Selat Hormuz ditutup nampaknya kok jadi ke sini. Nggak berdampak ke situ Suplai ya. energi jadi terbatasi Suplai ya. energi ya. Terbatasi ya. Sudah Akibat pasti berdampak. serangan yang kemarin itu. Ini kita ke Bang ini lagi Ya. lah, Bang Fikri. Biar jangan tegang kali. Pak Dokter silakan minum lagi. Iya.
Minumlah dulu ya. Iya. Oh, ada nih makanan juga boleh nih. Karena panasnya mungkin kan Bang Fikri kan, kita sekarang bawa kendaraan gitu kan. Ya. Tiba-tiba kita bubur gitu. Berhalusinasi. Iya, bubur, halusin nasi. Bubur. Iya. Bubur, halusinasi. Saya Gimana tuh? sempat ini tadi. Bingung ya? Iya, apa maksudnya? Wah, Abe nggak ngerti ya, halusinasi. Muncul pelangi dia kan tiba-tiba. Iya, langsung kan seperti menguap itu kan jalannya. Iya, Itu Fata Morgana ya. Iya, Fata Morgana, betul. namanya. Bukan halusin Nasi. nasi ya. Fata Morgana itu kan nanti bisa juga itu nanti kan menyebabkan kecelakaan, efek lainnya mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Saya tadi tiba-tiba teringat cerita ini. Mungkin kita juga pernah tahu cerita itu. Cerita kodok yang dimasukkan ke dalam bejana. Nah, Mbak B pernah dengar nggak? Enggak. Dengar ini sekarang. Cerita dong. Cerita dong, Dok. Kalau Wak B memang gitu. Enggak, soalnya keluarga yang diceritakan kodok. Terus kayak mana, Dok? Nah, dulu ada cerita tentang dua bejana. Jadi misalnya ada satu bejana yang sudah suhunya katakanlah 80 atau 90 derajat, tiba-tiba kodok dimasukkan ke situ. Dia pasti akan bereaksi, loncat langsung. Tapi kondisi panas ini tidak seperti kodok yang dimasukkan ke dalam bejana yang sudah kadung panas duluan, dia bisa langsung loncat. Tapi cuaca panas ini perlahan, seperti kodok yang dimasukkan dulu di air yang masih dingin, nyaman, tapi pelan-pelan dipanasi gitu kan, dia nggak sadar, mencoba beradaptasi pelan-pelan gitu, tapi lama-lama pada titik tertentu Kena rebos. iya, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. ya. Nah, loncat nggak bisa, ya udah Nggak bisa, udah terpanggang dari situ dia, Iya. terembus ya. Terrebos bukan terbang. terrebus. Itulah ilustrasi yang menggambarkan kondisi panas. Panas ini nggak mendadak tiba-tiba dia. Ya Seperti- pelan dia, ya. pelan. Seperti yang saya bilang tadi, kenaikan 2-4 derajat itu bukan Nggak terasa, mendadak. iya, nggak mendadak, dia Nggak bertahap, mendadak, dia ya. pelan-pelan, sehingga kita ngerasa ini ya biasa aja. Biasa aja. Nggak merupakan bahaya yang seperti gunung meletus atau Nggak apa bisa. yang itu nggak seperti itu. Itu kan langsung ekstrim ya. Kalau ini kan pelan. Pelan. Padahal mungkin efeknya lebih bahaya ini. Lebih bahaya dan bisa kita ketika sampai pada titik tertentu kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Makanya iya. ya perlu kiranya kita tetap apa ya, Antisipasi menyadarkan siapa saja, terutama masyarakat yang rentan terdampak itu supaya mereka aware, pedulilah Iya. minimal pada dirinya sendiri, Semua agar pekerja lapangan ya. pekerja di luar ruangan. Wah, sedih sekali ya kan. Oke, mungkin kita beri kesempatan Bang Fahmi dulu, Mbak B, untuk memberikan pertinyuin pertanyaan Oh, ya kan. iya. Karena Abang Fahmi termasuk yang terdampak juga. Iya, sehari-hari. Waktu terdampak waktu pas efisiensi kemarin. Itu panas-panas. Lalu ya. Badan ini dan kepala ini ya. Iya, iya. Nah, ini saya mau bertanya kepada narasumber kita Pak Dokter yang luar biasa ya. Ini pertanyaan sebenarnya titipan dari security depan Bang. Oh iya. Iya, yang Oh terdampak tiap hari. Ya, yang seru kiti ya. Iya. Seru kiti. Tapi bagus menurut saya pertanyaannya. Oke. Ya, tadi mungkin ada yang sebagian dijawab, ada yang mungkin belum terjawab gitu. Nah, mungkin Bapak kan ahli nih di bidang cuaca ekstrim inilah gitu terkait dengan hal ini dan tema Panas kita. ekstrim. Yes. Nah, kira-kira Pak bagaimana prediksi negara kita ini Pak? Mungkin 2 atau sampai dengan 5 tahun ke depan terkait cuaca ekstrim ini dan upaya apa aja yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah cuaca panas ekstrim ini terjadi gitu. Sementara penebangan hutan atau pohon itu ya udah sangat banyak gitu kan. Ilegal iya dan non ilegal juga iya karena apa perkembangan manusia yang mungkin semakin banyak juga. Nah, kira-kira langkah kanan apa nih yang harus kita lakukan sebagai manusia dan mungkin upaya pemerintah juga udah sampai mana nih terkait hal ini? Kenapa? Karena kalau dibiarkan aja mungkin sepele, awal-awalnya nggak terlalu kelihatan. Dikit, Iya, padahal sebenarnya kita udah makin parah gitu cuaca kita. Nggak beraturan lah. Baru sebentar panas tiba-tiba hujan. Atau nanti panas, masih panas hujan juga gitu. Itu kan pasti ada kaitannya dengan hal itu gitu. Kira-kira bagaimana Pak? Tanggapan dari Silakan Bapak? Bang Fitri dulu.
Pertanyaannya ini ya, bikin stres juga ya. Iya, betul lah. Pak. Panjang dari gitu. security depan Pak. Tadi. Security aja bisa nanya gitu itu. Saya tadi takjub dengan pertanyaannya gitu. Luar biasa ya. Terus sambil lewat tuh ya padahal ya, luar biasa. Bang, jangan terlalu terkesima dengan security-nya, Pak. Jawab aja. Pertama, kalau pertanyaannya gimana prediksi yang bisa terjadi di masa depan? Ya. Kalau kita tetap berperilaku seperti sekarang, tentu kita bisa memprediksi bahwa akan semakin parah kondisi panas ini ya. Kalau perilakunya tetap seperti sekarang. Nah, kalau ditanya apa yang perlu kita lakukan? Kalau secara pribadi, secara individu, itu tadi masyarakat yang rentan terdampak panas ekstrim itu kan karena panas jadi es krim. Es krim. Es krim. Ekstrim. Iya. Nah juga itu habis nanti Pak. Iya. Ternyata suntiannya agak masuk juga tadi. Masuk barangnya ya. Masuk dia. Jadi orang-orang yang terdampak panas ekstrim ini bisa melakukan hal-hal kecil yang sederhana. Misalnya? Yang itu tadi sudah disampaikan ya. Ya, misalnya cukup minum ya gitu ya. kan? Kemudian Tidak tadi kalau bepergian, ojek ya. online pakai Iya, sarung pakai tangan segala sarung macam. Atau pekerja-pekerja luar ruangan misalnya pedagang-pedagang itu bisa pakai topi kah? Atau pakai payung ya. Ya misalnya atau yang pekerja-pekerja lain pekerja bangunan juga terdampak tuh sehari-hari. Nggak mungkin dia pekerja bangunan tapi di dalam ruangan gitu. Atau mungkin lah. AC dibawa macam tadi kan. Ya bisa Nggak juga. bisa. Ya kan? Mereka harus pakai topi, pakai gitu ya dengan air yang Banyak cukup. nggak pakai baju dong. Nah, nggak pakai baju Nggak pakai gitu. baju Mungkin mereka. karena nggak sedang pilkada juga. Baju partai kemarin udah pada rusak juga barangkali ya, betul. jadi nggak pakai baju. Secara individu. Atau ketika kita masih punya ruang kecil di rumah, kita bisa tanam pohon, Oh. gitu. Tanam bunga atau tanaman-tanaman yang bisa sedikit banyaknya membantu untuk membuat sirkulasi udara lebih baik, membuat kondisi lebih rindang rumahnya. Itu bisa. Bayangkan seandainya satu rumah bisa menanam 1 atau 2 pohon saja. 100 rumah di sebuah lingkungan, udah ada 100 sampai 200 pohon. Setidak-tidaknya hal-hal kecil seperti itu bisa kita lakukan. Ini ada pohon jambu di depan rumah pun ditebang ya kan. Nggak ada. Jambunya nggak ada lagi, dingin nggak lagi, malah panas gitu. Takut dong. Iya, banyak Takut guru- nanti kan angin puting Betul. beliung, ya kan dokter? Itu angin puting beliung datang tiba-tiba pohonnya Ambruk. jatuh, nah digundulin aja sekalian. Ya ambruk Daripada- sasak gunderuwonya juga. Belum jatuh ya. Iya. Ya nanam pohon itu sepertinya sesuatu hal yang kecil, ya, tapi bisa memberikan efek besar kalau dilakukan secara masif. Itu kan hal sederhana aja. Iya. Nanam pohon di depan rumah, 1 atau 2 tiap rumah udah Ya, gitu. udah tumbuh nanti. Iya, beberapa waktu kemudian setahun Besar. atau pilihlah tumbuhan atau pohon yang cepat Rindang, ya, cepat. cepat tumbuh dan rindang. Iya. Tapi kalau mau bernilai ekonomis, pohon yang berproduksi. Ya. Nanam pohon mangga, Ya, kemarin ada teman jambu kita, gitu ya. dia mau berproduksi, dia tanam sawit. Sama aja. Panas juga ya. Ini bisa hal-hal Sama kecil juga ya. ya. Cuma siapa yang bisa melakukan sosialisasinya atau memulainya atau mengkampanyekannya ya kita semua gitu Iya. supaya Semua harus ikut. awareness-nya muncul ya udah kita tanam bareng-bareng. Gitu. Oh, oke, baik. Ini kita ke Pak Dokter lagi nih. Iya. Mungkin bisa memberikan tips dan triknya kepada para ibu ya, khususnya ya kan dokter yang selalu mungkin bisa bersama anak-anaknya agar kesehatan anak-anaknya Lebih ini bisa terjaga. Karena cuaca ini kan mungkin nggak lama lah ini, tapi pada saat proses ya rentang waktu ini bisa terjaga nggak sakit. Kalaupun sakit ya pasti inilah ya kan bisa lewat lah kan gitu ya kan. Ya, semua kita nih memang harus berperan ya kan, Bang? Oh semua ya, nggak mamanya aja ya berarti ya? Iya, biasanya mamanya aja. Udah mau menghindar tanggung jawab Iya. kayak tadi barusan. Mamanya aja. Jadi tanggung jawab ya. Menghindari tanggung Semua jawab. ya. Semua kita bisa berperan ya kan di sini kan.
kalau ketersediaan air minum kita di rumah Banyak ya. maupun di sekitar kita, misalnya kan tempat ibadah pun bisa jadi tempat Oh sumber air iya, minum, ya kan? benar. Berpahala Disediakan itu. di situ ya. Berpahala nyediakan macam ini kan, Ya, Mbak-nya disediakan. dia Berpahala nih Wak B ya. Wak B. Berpahala. Iya, benar. Iya, Wak B ngasih gitu ada juga bonnya nih. Tiba-tiba di luar, Sama. sebelum keluar mampir di kasir ya. Iya ya. Jadi bisa sumber air minumnya baik di luar rumah, dalam rumah ya kita sediakan ya air bersih. Itu caranya mengantisipasinya. Caranya, Oke, Dok, kita tahan dulu ya. Karena ada yang mau lewat dulu Iya, ya kan. barusan lewat. Dan jangan panas sekali ya kan. Kita akan kembali saat lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Baik, kita kembali lagi. Mana kita, weh? Titik kumpul. Kita ke Bang Fitri lagi lah ya. Iya. Bang Fitri kan walaupun tadi kita cerita yang mungkin efek-efek negatifnya, tapi saya lihat beberapa sektor ada juga yang positifnya. Positif, iya. Seperti sektor emak-emak yang jemur baju tadi kan. Nah, cepat kering ya. Cepat kering. Iya. Bajunya kering sama yang jemur-jemur pun langsung kering juga ya kan. Nah, jadi kemudian ada yang jualan es, rame. jadinya laku, Iya. rame. Laku dia. Heeh, yang mungkin jualan es ini kalau mendung ya kan, atau hujan badai ya pasti mana ada orang mau beli es ya Tapi kan. belakangan ini kalau kita lihat panas itu campur angin. Iya. Anginnya kenceng juga loh Dika. Angin. Hah. Makanya sakitnya salah satunya adalah masuk angin ya. Ya itu gimana tuh Bang Fitri? Kita menanggapinya. Positifnya ya itu tadi. Iya, Bajunya kering. iya, dia kering yang jualan es tadi ya kan. Laku ya. Kalau ngambil hikmahnya ya begitu Iya. ya. Nah, memang di Indonesia ini semua Semua es, untung. Selalu ada semua untungnya. es itu laku banyak, segala macam es laku mulai dari SD, SMP, SMA. Dika, no. Ya kan Tapi banyak. ya kalau dipikir, sisi positifnya yang cuaca ekstrim saat ini gimana Bang? Ya. Untungnya dunia masih berputar. Iya, Untung- untungnya. Iya, dunia masih berputar. Itu Polo Band lah nanti yang nyanyi ya. Ya, untungnya itu adalah dengan cuaca ekstrim itu kita diberikan pelajaran bahwa kita tidak bisa atau tidak boleh melakukan hal-hal yang merusak alam. Oh Itu iya, positif. pasti. Iya. Bijak kan saya kan? Bijak. Kalau nggak bijak nggak kami undang Bang. Iya. Tapi begitulah ya. Kalau tidak kita pasti akan terus merusak alam. Iya. Pasti akan Nggak mau nanam pohon Iya, ya Bang ya. pasti akan berperilaku yang negatif, membuang sampah segala macam. Dengan adanya panas ekstrim ini kan artinya ada signal yang diberikan oleh alam kepada kita bahwa kalian harus tetap menjaga kami gitu kira-kira kata Benar. alam. Maka dengan signal itu kita mulai bisa berpikir bahwa inilah saatnya kita mulai merecovery alam. Benar. Tidak mengeksploitasi alam di luar batasnya. Iya. Memberikan recovery yang cukup bagi alam agar karena merusak alam bukan hanya alamnya yang rusak, Iya. tapi berdampak juga bagi kita yang hidup di Iya. atasnya. Iya. Makhluk hidup. Berdampak pada kita. Ya, ada eksternalitas yang kita derita akibat dari perilaku kita sendiri. Gitu. Jadi setidak-tidaknya hal yang positif yang bisa kita ambil adalah itu tadi, kita diajarkan untuk berperilaku baik dengan adanya efek negatif yang ditimbulkan dari perilaku kita sendiri. Sebenarnya ini bagian dari peringatan juga ya. Bagian dari peringatan. Peringatan Bagi kepada orang-orang manusia. yang sabar mengetahuinya gitu ya. Dokter Eka, kira-kira kalau gatel, demam, itu kan penyakit biasa. Penyakit terparah gara-gara cuaca ekstrim ini apa Panas dok? ini, panas ekstrim. Ya itu tadi dehidrasi sama penyakit berbasis lingkungan tadi. Ya, Itu serangga akan tadi makin ya. sering. Oh iya, Serangga, apa ya, yang menghantarkan demam berdarah. DBD tadi ya dok. Apalagi lingkungan kita misalnya nggak bersih, berkumpul serangga nyamuk ini. Ya. Kemudian yang berbasis lingkungan tadi misalnya yang kualitas airnya atau tangan yang kotor kan bisa berbahaya. Buat anak-anak kita nanti rentan masuk rumah sakit kena infus ya kan. Jadi
biar nggak apa kali. Iya, betul. Tetangga Wakbe, Dok. Kita apakan lah dulu. Apanya itu ya? Iya, Apanya itu? apanya kita apakan. Iya, tetangga Wakbe Dika tadi malam baru aja masuk rumah sakit. Gitu Beda. udah penuh rumah sakit, Dok, Iya, saat banyak, ini. ya. Nyari tempat. Aduh. Dari tempat dia. Nyari Ayahnya ya. Mm-mm. Jadi ya hati-hatilah sama-sama lah kita. Jagalah kebersihan. Kebersihan, lingkungan kita. cuci tangan, olahraga. Iya, ikut sertalah kita supaya tidak merusak Iya, alam kita, Betul. ya kan Bang? Jangan sampai nanti kita pula yang merusaknya nanti. Kalau ini Dok misalnya keluar masuk dari mungkin dia kan ruangan ber-AC atau kamar ber-AC, nanti tiba-tiba keluar dia kena panas. Lalu AC lagi itu bisa juga nggak berdampak pada kesehatannya? Nah itu yang kita belum tahu. Tapi memang kena AC terus, selain listrik ya mahal ya kan? Iya, iya. Kantong juga Nah, bermasalah Iya, gitu, pasti Dok. berdampak ya. Berdampak pada kesehatan orang tua. Iya, kesehatan Kantongnya orang tua ya. Kantongnya kering nanti kan gitu ya kan. Bukan cuma jemuran. Iya, jemuran. kantongnya pun kering. Dan sekaligus juga ada biasanya itu diumumkan itu satu komplek. Ada pengumumannya tuh. Bunyi dia tit tit. Berbasis Iya. token ya. Berbasis token. Dibilang durasinya 3 menit lagi. Kita pun bingung, ini punya kita atau tetangga? Iya. Soalnya bunyinya sama. Sama bunyinya. Iya. Kalau beda-beda kan Kalau nggak ringtone HP bisa disetting bisa ya. setting. Itu nggak bisa. Itu tit Bisa. tit tit Itu beda. template-nya gitu ya. Iya, betul. Kalau nggak bisa juga kita nggak isi kan. Kalau nggak isi nggak hidup nanti. Jadi satu lagi sebenarnya Dika, dampak positif, Wakbe nggak tahu nih dampak positif atau negatif ya. Sepertinya kalau cuaca ekstrim itu membawa kita sering ngantuk, maunya tertidur gitu. Itu kebetulan Wakbe dalam ruang ber-AC. Coba di luar ya kan, Mak? Iya, melek matanya kan. Apa? Berkuah ya kan. Berat mata dong. Gimana, Dok? Kayak mana malam juga nggak berasi panas misalnya ya kan? Iya. Bisa tidur juga. Bukan hanya tidur, berantem pun kita ya kan? Berantem. Iya, nyamuk. Emosi dia ya. Lampu mati. Emosi ya. Nyamuk, lampu mati, panas pula lagi. Nah, nyamuk gimana lagi tuh? ya, betul ya. Ah. Wah, panas pula lagi kan, Iya. tetangga baru beli mobil lagi. Ada yang baru kawin lagi kan. Aduh, makin emosi. Badan panas, hati panas ya. Kayak ada musiknya kan. Panas, panas. Iya pula ya kan. Bang Fitri, mungkin masyarakat sekarang ini kan mungkin belum terdampak secara signifikan. Memang rumah sakit udah rame gitu kan. Tapi mungkin ya orang-orang dewasa masih udahlah nggak apa-apa biasa aja itu nanti pasti sembuh gitu ya kan. Iya. Pasti oke lah akan berlalu. Nggak usah pala kita pedulikan kali. Nanti dia akan berlalu dengan sendirinya. Kalau udah kayak gitu Dika, ceritakan si kodok tadi Dika. Iyalah, Si nggak kodok terasa itu. nanti ya kan. Tiba-tiba udah kena rebos aja dia Mana kan. rebus aja dia luar biasa. Ya kan Bang Fitri, gitu Iya, kan. iya. Nggak usah bang Ada cerita kodok yang lain? Iya. Ada tuh yang kodok atrek itu. Ah, kalau itu nanti aja. Yang kodoknya atrek ya kan, misalnya gitu kan. Mundur-mundur dia ya kan. Ada-ada aja Wakbe dia. Oke, mungkin kita beri kesempatan lah kepada dua narasumber kita ya kan untuk memberikan closing statement-nya karena kan ini cuaca ekstrim ini pasti berdampak lah dengan berbagai macam sektor. Memang ada yang diuntungkan, tapi sebagian besar mungkin sakit ya kan, mungkin kena penyakit yang tidak pernah dia kena gitu ya. Kita berikanlah kesempatan kepada Pak Dokter dulu nanti, baru ditutup oleh Bang Fitri. Silakan Pak Dokter. Sama-sama lah kita jaga nih bang, lingkungan kita nih kan, biar nggak apa kali nanti. Iya. Nggak banyak kali rumah sakit ya kan, masuk sumber air kita pun kita jaga. Sumber air jaga. Gitu. Jangan buang sampah juga lah sembarangan ya. Sumber airnya kita jaga masing-masing. Pemerintah juga harus antisipasi sedini mungkin. Masyarakat juga harus mengerti juga sedini mungkin bahwa ini sudah terjadi dan kita harus antisipasi terutama untuk anak-anak yang di rumah yang jaga ya. Kecil-kecil itu ya. Kecil-kecil ya. Kan? Ya anak kita jaga. Ya kan? Gitu sih. Oke. Siap, silakan dari Bang Fitri. Kalau saya pertama bukan nakut-nakuti. Bukan nakut-nakuti. Bahaya. nih. Ini tapi sudah takut nih. Sudah takut. Digemetar aku. Tapi itu tadi, karena dia tidak terasa pelan, tapi pasti, ya, yakin dan percayalah bahwa ini sebuah ancaman Global. ancaman ya bagi kita semua, Iya. ya, ancaman kesehatan, ancaman ekonomi, kelihatannya enggak memang, tapi ini ancaman. Jadi
kalau kita sudah merasa bahwa ini perlu kita waspadai, marilah kita bersama-sama waspada. Secara individu, ya. kita waspada dengan cara yang tepat sesuai dengan kemampuan dan profesi kita. Kalau orang yang bekerja luar ruangan, dia tahulah bagaimana cara mengantisipasinya. Ya orang yang sudah tua atau Menyesuaikan lah, menyesuaikanlah adaptasi ya. bahwa ini harus diantisipasi sehingga resikonya bisa Dikurangi ya. Iya. Itu secara individu, yang menanam pohon lah misalnya dan yang lain-lain. Dan kalau memungkinkan ada kerja-kerja multisektor, ya, pemerintah, stakeholder lain. Kalau tadi menyiapkan air minum, mungkin Tirta Nadi bisa memberikan depot-depot Banyak beberapa ada titik ya. gitu ya, Titik air. Iya, titik-titik air yang minum. bisa langsung disediakan minum untuk ya. masyarakat yang langsung minum. Oh iya betul betul. Langsung isi Di ulang. tempat-tempat yang aman. Kita tempat takut yang juga aman, iya. besok dipindah ke rumahnya itu. Nah itu kan masalah juga itu. Udah Pak diletakkan di Dokter. sini, dia besok. Oh, udah Kayak- hilang aja. Kayaknya di rumah nggak ada yang kayak gini, pindah ke rumah. Sama teko-tekonya aja. Oh, iya. Kan ada Jadi itu tekonya tadi di itu kan. tempat-tempat yang bisa terjaga, di masjid, di gereja, di kantor-kantor yang Ya, bisa instansi-instansi yang banyak masyarakat berkumpul lah ya. kumpul ya di kantor kecamatan, kelurahan gitu bisa diletakkan. Biar berpahala ya. Biar Berpahala juga, gitu. sedekah air dia ya. Ya, sedekah Iyalah. air ya. Pemerintah juga harusnya membuat skema-skema tertentu, himbauan-himbauan sampai aksi yang nyata lah. Oke. Tidak-tidaknya untuk bisa sama-sama mengurangi risikonya sehingga dampak yang terjadi bisa kita kurangi. Oke, terima kasih Bang Fitri, terima kasih Pak Terima Dokter kasih, ya. Dokter Eka. Masih, Bang. Mudah-mudahan sehat-sehat kita Minum semuanya dulu. ya Iya, di silakan. situasi walaupun panas ekstrim tapi bisa kesehatan terjaga. Benar. Dan bisa kita lalui bersama ini dengan menjaga lingkungan bersama. Baik, saya Putra Siagian Nurdin bersama rekan saya. Wak Be. Ya, kami akan Sampai kembali jumpa. lagi besok ya. Oke, terima kasih. Mana kita, weh? Titik kumpul. Dadah.